saya kaget kok tiba-tiba disuruh mediasi. Padahal di dalam surat kita yang kita tujukan kepada pimpinan Komisi 3 sudah jelas bahwa ini ada pelanggaran HAM berat. Kepala saya sampai pernah dipukul stick golf sampai bocor. Itu hanya perkara kecil aja, perkaranya saya menurut Fran, itu Fran pelakunya. Menurut Fran saya kurang senyum waktu main. Terus dia manggil polisi militer, terus polisi militer tondong pistol untuk ngambil paspor mereka. Berdasarkan laporan yang kemarin itu, memang kita menyarankan untuk mengambil upaya hukum yang dianggap tepat ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama tentu pemenuhan rasa aman. Pemenuhan rasa aman ini bisa dalam bentuk pelindungan fisik gitu ya. Kita bisa memberikan rumah aman, kemudian ada pengawalan selama proses persidangan. Kemudian ada juga kita bisa memberikan pemenuhan hak prosedural, baik itu pendamping hukum maupun kuasa hukum selama proses persidangan. Kita juga bisa memberikan bantuan itu bisa dalam bentuk bantuan medis, kemudian rehabilitasi psikologis maupun psikososial gitu. Jangan lagi ngomong di berita, udah stop berita, nggak ada lagi berita. Dah, duduk sama-sama. Ya Sobat Forum, hari ini saya bersama Cak Soleh untuk mengantar teman-teman korban dari Oci. Cak Soleh ini sebagai kuasa hukum para korban tersebut. Nah, kemarin bagaimana Cak Soleh sehabis dari DPR Komisi 3? Kan pimpinan DPR kemarin sempat menganjurkan untuk mediasi, untuk ya sabar-sabar dan kekeluargaan. Nah, bagaimana tanggapan Cak Soleh sebagai kuasa hukum melihat anjuran tersebut atau tanggapan tersebut? Ya, pertama saya kaget kok tiba-tiba disuruh mediasi. Padahal di dalam surat kita yang kita tujukan kepada pimpinan Komisi 3 sudah jelas bahwa ini ada pelanggaran HAM berat. Sementara kita ini sekarang sudah punya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sudah punya Undang-Undang Pengadilan HAM. Kenapa ini tidak dicoba ke sana dulu? Ayo, kalau memang masih ragu apakah ini memenuhi kualifikasi pelanggaran HAM berat, panggil ahli-ahli HAM internasional itu. Nah, soal nanti tidak cukup bukti ke sana itu soal lain. Tetapi potensi ini harus dibuka. Kenapa? Selama ini yang namanya pelanggaran HAM itu belum pernah diadili. Kita punya pengadilan HAM belum pernah ada. Sementara dalam kasus kekejaman terhadap para pemain sirkus, ini bukan dilakukan oleh negara, bukan dilakukan oleh aparat negara. Jadi menurut saya negara tidak punya kepentingan, tidak ada konflik of interest ketika dia mau menggunakan pengadilan HAM. Harapan kita begitu, tetapi karena pimpinan Komisi 3 menganjurkan mediasi, ya sudah kita ikuti. Tetapi kami sampaikan kepada pimpinan kecil kemungkinan untuk bisa damai. Sebab apa? Dari pihak korban merasa betul-betul sudah sakit hatinya
Sebab puluhan tahun dia terpisah dengan orang tuanya, puluhan tahun dia tidak mengenyam pendidikan, puluhan tahun dia bekerja mulai kecil sampai dewasa tidak menerima gaji. Nah, sehingga harapannya itu supaya ada keadilan. Jadi kita ingin ada penegasan dari pimpinan Komisi 3. Kalau waktu 1 minggu yang diberikan ruang itu oleh pimpinan ternyata tidak mencapai kesepakatan, bagaimana? Nah, harapannya 1 minggu selesai, ya silakan. Tapi saya secara pribadi dan teman-teman korban tidak percaya akan ada penyelesaian. Tapi kemarin sehabis katakanlah rapat terbuka itu sempat ada dari pihak Pak Jansen dan teman-temannya itu dan saudara-saudaranya itu ada upaya untuk berkomunikasi secara intim. Enggak ada. Tidak, sampai mulai kemarin sampai hari ini pun tidak ada. Dan rencana Dan sama-sama konferensi pers. sama-sama konferensi pers. Setelah keluar dari sana kita konferensi pers. 1 jam kemudian mereka juga konferensi pers, sama. Katanya kita melanggar kesepakatan. Saya melihat ini bukan soal pelanggaran. Apa yang disampaikan Pak Jansen di dalam rapat Komisi 3 itu begitu menyakitkan bagi para korban. Nah, itu ya tentu kita harus klarifikasi dong. Publik punya hak untuk tahu. Supaya apa? Jangan sampai publik itu menilai kami para korban itu kok ujung-ujungnya uang. Ujung-ujungnya ada. Itu yang kita tidak mau. Kita ingin dibuka ruang pengadilan HAM ini, bahwa setelah itu di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM menyatakan putusan pengadilan itu bisa memberikan punishment untuk memberikan ganti rugi bagi korban pelanggaran HAM. Itu putusan pengadilan, bukan kita yang minta gitu. Jadi itu sah secara hukum lah. Sah. Tidak mengada-ngada. Betul. Nah, artinya Pak, besok juga Bapak akan ke Komisi 13 ya Iya. rencananya. Insyaallah hari Kira-kira sama Rabu ya agendanya. agendanya sama, cuman bedanya dulu hak asasi manusia itu menjadi satu di Komisi 3. Sekarang sudah dipecah masuk ke dalam Komisi 13. Nah, di sanalah kita ingin meyakinkan kepada teman-teman anggota perwakilan rakyat Komisi 13 bahwa ayo, ini ada ruang pengadilan HAM sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ayo kita masuk ke sana. Bahwa ini kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan itu kategorinya ada perbudakan di situ, ada penyiksaan di situ, ada menghilangkan kemerdekaan. Ini jelas menghilangkan kemerdekaan. Anak-anak dipisahkan puluhan tahun dengan orang tua, dan ini bukan 1 orang. Ada 60 dari generasi pertama sampai generasi kelima pemain sirkus. Iya. Artinya ini memang kejahatan HAM yang luar biasa. Iya. Nah, balik lagi ke Komisi 3 Pak. Sebenarnya banyak yang menyayangkan Pak ya pernyataan pimpinan tersebut ya. Ada yang bahkan yang menduga ini ada sesuatu, Saya tidak mau komen, tetapi saya juga kaget. Namun saya tetap menghargai inisiatif niatan baik dari teman-teman Komisi 3. Ya, apalagi kan beliau sempat mewanti-wanti, awas nih pemain sirkus jangan sampai tuh ngomong-ngomong lagi di media, udah cukup tunggu sampai 7 hari, kan bahasanya seperti itu. Nah, itu gimana Pak? Menurut saya tentu itu tidak bisa dihindari. Sekali lagi, publik punya hak untuk tahu kelanjutan kasus ini, ya kan? Bukan saya minta misalnya menghadirkan teman-teman media, tidak. Tetapi teman-teman ini karena kasusnya sudah viral dan ini sungguh menyayat hati, wajar kalau teman-teman media itu mengapresiasi untuk menaikkan kasus ini, diberitakan, ada yang podcast. Menurut saya itu adalah hak publik. Kalau kita tertutup, misalnya tidak melayani, tentu publik akan bertanya-tanya, ada apa ini? Jangan-jangan ini sudah disumpel ini teman-teman korban, kan jangan. Kita menghindari itu, makanya tetap. Jadi bukan saya misalnya melawan Komisi 3, tidak menghargai niatan baik Komisi, tidak. Tetapi kami ingin kasus ini, sejarah kelam kejahatan ini harus dibuka, kejahatan ini harus menjadi pelajaran bagi bangsa ini, supaya kemudian hari itu tidak terjadi lagi.
Jadi hari ini saya mendampingi 3 orang korban dari mantan pemain sirkus atau Oriental Circus Indonesia ini kita hadir di LPSK. Nah, kita banyak diskusi tadi, mereka mendengarkan dari para korban apa kekejaman yang selama ini sudah dilakukan. Teman-teman LPSK sangat apresiasi terhadap kedatangan kita dan ini nanti akan disampaikan kepada pimpinan. Kebetulan pimpinan juga ketemu dengan para korban di Kementerian PPA. Tetapi garis besarnya adalah nantinya kita akan berkirim surat secara resmi permohonan terhadap LPSK terkait perlindungan saksi dan korban karena bagaimanapun tentu para korban ini punya ketakutan, punya kekhawatiran apa yang diperjuangkan selama ini justru akan bisa menjadi blunder. Artinya bisa dilaporkan balik, pencemaran nama baik atau fitnah macam-macam. Padahal kejadian penghilangan kemerdekaan sejak kecil dipisahkan dari orang tuanya itu adalah kejadian nyata yang dialami oleh para korban. Makanya LPSK kita libatkan, nanti Komnas HAM kita libatkan, Kementerian PPA, Kementerian HAM semua. Kita berharap dukungan dari semuanya supaya kejahatan ini bisa kita ungkap, kejahatan ini bisa diadili agar menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia ini. LPSK mengapresiasi ketika nanti setelah ditelaah laporan kita, kalau memang dibutuhkan untuk pengembalian psikologi, mereka akan menghadirkan psikolog untuk menyembuhkan psikologi dari para korban itu. Hanya treatment psikologi ya, tapi Enggak semuanya. ada Ya berkas-berkas yang perlindungan dari saksi. Tetapi kan nunggu ditelaah dulu. Kan mereka juga akan berkoordinasi dengan Komnas HAM. Iya. Karena selama ini kalau ini pelanggaran HAM berat, maka rekomnya kan dari Komnas HAM. Dia akan menunggu. Tetapi tanpa menunggu rekom dari Komnas HAM, di awal ini kita harus mengajukan permohonan untuk perlindungan. Oke. Berarti harapannya buat LPSK ini optimis sekali Pak ya? Sangat Kalau optimis, dapat sangat ya. optimis. Itu Habis Bapak dari ini kita Komnas akan HAM ke Komnas HAM. untuk melapor ini Iya. semua. Oke. Apa yang nanti dilaporkan? Apa kira-kira Ya sama terkait supaya Komnas HAM itu tidak diam. Supaya Komnas HAM itu tidak terjebak pada rekomendasi tahun 97. Harapan kita kasus ini harus dibawa ke pengadilan HAM. Gitu. Jadi tidak sekedar ngomong soal kekeluargaan, ganti rugi, tidak. Tapi kejahatan ini diungkap, kejahatan ini dibuka, pengadilan HAM harus dibentuk. Yang tadi saya dengar kan ada semacam arah indikasi bahwa akan masuk ke perdata. Ini yang bagaimana tuh? Kita tidak mau. Makanya kita mau dating Komnas HAM mempertanyakan arahan mereka supaya ke perdata, kita tidak mau. Kenapa? Karena Ya nggak menyelesaikan. Kalau perdata gugatan itu bisa sampai 3 tahun. Pengadilan bisa dibeli. Kemarin 2 minggu yang lalu sudah ada ditangkap sama KPK, sama kejaksaan. Mau gitu lagi kita? Enggak, jangan. Pengadilan HAM itu yang paling penting. Itu dulu ya. Iya. Selain itu kan kata tuh Bapak pengadilan HAM kan belum pernah dilakukan tuh oleh itu pemerintah. Justru ini menjadi pilot project bahwa pelakunya bukan alat negara, pelakunya bukan instrumen negara, bukan tentara, bukan polisi, pelakunya adalah swasta, konglomerat. Ini batu uji bagi negara kita. Ya, jadi kan kita kan ada 3 hal ya. 3 hal kalau kita bisa memberikan klaster itu. Pertama tentu pemenuhan rasa aman. Pemenuhan rasa aman ini bisa dalam bentuk pelindungan fisik gitu ya. Kita bisa memberikan rumah aman, kemudian ada pengawalan selama proses persidangan. Kemudian ada juga kita bisa memberikan pemenuhan hak prosedural, baik itu pendamping hukum maupun kuasa hukum selama proses persidangan. Kita juga bisa memberikan bantuan itu bisa dalam bentuk bantuan medis, kemudian rehabilitasi psikologis maupun psikososial gitu. Nah, kemudian kita juga punya hak untuk
bisa memfasilitasi penghitungan ganti rugi. Ganti rugi ini haknya mereka dalam bentuk restitusi. Itu hak kerugian yang dibebankan kepada pelaku tidak pidana gitu. Jadi dalam konteks itulah kita bisa memberikan pelindungan ya. Jadi nanti tergantung kebutuhan dari para korban ini apa, sepanjang itu kemudian memenuhi syarat formil, syarat material, maka kita bisa melakukan pelindungan. Jadi itu holistik Pak ya, maksudnya bukan hanya material tapi itu psikologis dan lain-lain. Iya juga. betul, ini kan basisnya basis permohonan ya, artinya berdasarkan kebutuhan apa. Kalau misalnya atas tindakan tidak pidana itu kemudian ada trauma di situ, kita bisa melakukan rehabilitasi psikologis. Tentu ada prosesnya di dalamnya ya, proses assessment lebih awal ya. Kalau memang kebutuhannya itu kemudian kebutuhan untuk memberikan pelindungan dalam bentuk rehabilitasi psikologis maupun medis, tentu proses paling awal adalah kita melakukan assessment. Ya. Nah, sejauh ini apakah LPSK itu melihat ada indikasi bahwa para pekerja ini layak mendapatkan status sebagai saksi atau korban yang perlu dilindungi? Ya, kita nggak bisa bicara lebih jauh ya, sepanjang itu kemudian belum ada laporan tidak pidana. Jadi kan LPSK ini bergerak ketika ada bukti pelanggaran tidak pidananya. Nah, bukti pelanggaran pidana ini kan bisa dilihat kalau ada laporan pada polisi gitu. Jadi sampai hari ini kan belum ada ini kan. Makanya kan kami harapkan tadi di awal proses ini bisa dilakukan musyawarah secara keluargaan lah. Kan DPR memberikan waktu 7 hari. Ya kita hormati sesuai dengan rapat koordinasi tadi juga disampaikan. Kemudian PPA akan memanggil lagi para pihak 7 hari kemudian. Ya harapannya tentu ini tidak berproses secara hukum, kemudian bisa dilakukan mediasi dua belah pihak dan akan menemukan jalan terbaik untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Atau tetap masih menunggu rekomendasi itu dari Komnas HAM Pak? Iya, Komnas HAM ini kan dalam konteks pelanggaran HAM berat Mas ya. Jadi kalau itu pelanggaran HAM berat memang bantuan atau kompensasi yang diberikan negara melalui LPSK tentu melalui rekomendasi Komnas HAM gitu. Tapi kan kalau kita lihat sekilas ini kan saya belum bisa mengatakan bahwa ini pelanggaran HAM berat ya, karena ini kan belum dilakukan secara sistematis, struktur, terencana, ada aktor negara, kemudian ada penyiksaan atau penganiayaan dilakukan secara sengaja dalam waktu lama, kira-kira gitu. Dan ini bukan ada genocide juga, bukan juga kan, gitu. Kira-kira kan, gitu. Di dalam itu kalau kata kuasa hukum dari pihak sana kan mengatakan ini ada eksploitasi, artinya itu kejahatan HAM besar. Kalau memang itu kejahatan HAM besar, apakah mediasi itu jalan yang terbaik? Ya, tentu kita nggak bisa bicara soal itu ya. Konteks pelindungan LPSK itu ketika ada proses hukum di situ. Mediasi pun sebetulnya di luar ranahnya kewenangan LPSK ya. Jadi ketika ada proses hukum, kemudian ada korban maupun saksi kunci yang bisa memberikan keterangan bagi lebih terbukanya kasus tidak pidana ini, tentu kita bisa bergerak untuk memberikan perlindungan. Jadi gitu konteksnya. Kita nggak bisa bicara soal mediasi di sini karena bukan lagi ranah kewenangan LPSK. Bapak sendiri dan teman-teman ini kan sudah ke DPR, ya sudah ke LPSK hari ini dan rencana nanti ke Komnas HAM. Harapannya apa sih Bapak buat Bapak sendiri? Kalau saya berharap bisa dipertemukan kembali dengan orang tua saya sama keluarga. Kalau seandainya memang mereka ndak bisa nunjukkan, paling nggak tahulah makam di mana, sumpama memang sudah ndak ada gitu loh. Seperti itu. Emang kalau boleh tahu Pak, kan ini dari lelaki nih, baru tuh Bapak yang tampil lagi ya. Kan biasanya perempuan apa sih Pak? Kekejaman apa sih Pak yang pernah dilakukan? Banyak. Setiap kita latihan itu, kalau kita ndak bisa melakukan gerakan-gerakan yang mereka inginkan, kita dihajar, ditempeleng, dipukul, ditinju, gak karu-karuan sampai kita bisa. Kadang kalau sampai show gitu kita ndak gagal gitu, seumpama gagal gitu, jatuh, namanya orang mesti kan gagal. Itu setelah show turun ke belakang dihajar lagi. Gitu. Yang paling parah apa Pak? Kepala saya sampai pernah dipukul stick golf sampai bocor. Itu hanya perkara kecil aja. Perkaranya saya menurut Fran, itu Fran pelakunya. Menurut Fran saya kurang senyum waktu main. Dipukul stick golf, berdarah? Berdarah, bocor. Ada Dan penanganan? Nggak ada. Sembuh sendiri. Disembuhkan sendiri. Terus
apa yang Bapak rasakan, seperti trauma kah atau apa, atau kadang-kadang tuh kepala badan sakit di masa sekarang ini ada? Sekarang kalau masalah trauma, kita trauma masih sama sosoknya aja, kayak Pak Jansen, kayak Fran gitu, kita kadang sampai terbawa mimpi, kadang sampai sekarang pun gitu masih. Gitu. Harapannya itu benar-benar bahwa pelaku itu dihukum Betul, harus seadil-adilnya. menerima balasan yang mereka lakukan ke kita gitu. Jadi Bapak ini masuk dari umur berapa ke Kalau sesuai sama itu saya enggak tahu, Pak. Karena saya diambil waktu masih bayi. Menurut Jansen, waktu saya masih 2 hari sudah diambil dari rumah sakit. Cuma nggak tahu rumah sakit mana, dia nggak pernah bilang gitu. keluar sampai tahun 99 itu karena kabur? kabur karena Kaburnya, sudah nggak tahan, setiap hari kan dipukul kita kalau latihan itu. Pas saya kecil, saya melihat Vivi dipukuli, saya takutan. Nah setelah itu saya tahu Vivi kabur. Nah mulai malam itu jam 1 malam, itu semua anak-anak dimasukin truk, dipindahkan di keluarganya istrinya Om Jansen. Saya di rumahnya Om Tony selama 2 tahun saya diumpatkan. Oh, lanjut Pak. Dia merasa setelah itu saya mengerti, pas saya besar ternyata masalahnya Vivi tuh pas polisi datang untuk kayak mencari ininya nggak ketemu, kayak apa sih, mereka Vivi tuh bicaranya bilangnya benar kalau ada anak-anak disiksa, tapi itu dia nggak ketemuin kayak jejak-jejaknya. Sebenarnya kita semua diumpetin, saya ingat saya jam 1 malam kita dipindahkan ke Royal Safari Garden. Nah terus kita dipisahkan. Ini korban juga. Ya lanjut Pak. Setahu saya hanya itu, dan langsung saya 2 tahun saya tinggal sama Tony di di rumah Bogor, kayaknya di rumahnya Om Tony, saya nggak tahu di mana rumahnya dia. Saya tinggal sama Aswin, tapi setiap pagi sampai malam saya tinggal di teras sama 2 teman saya yang lainnya. Kayak binatang, kita makan di piring plastik di lantai. Hanya malam tidur di kamarnya Om Tony, kita boleh masuk rumah, tapi dari pagi sampai malam kita tinggal di teras. Terus saya pernah bilang, 3 teman saya, kita bilang bareng-bareng, Om, kita mau pulang, maksudnya mau balik ke Taman Safari. Terus Pak? Langsung Om Tony marah-marah, katanya pulang sono ke jalanan. Katanya tahu nggak tuh si Vivi, katanya bicara yang nggak benar. Maksudnya kita kan nggak ngerti, kita nggak boleh lihat TV, kita nggak ngerti masalah Vivi apa waktu saya kecil. Itu. Nah terus setelah 2 tahun masalah Vivi reda, saya dipindahkan di Taman Safari. Tapi bukan si Om Fran atau Om Tony yang menyiksa, tapi mereka menyuruh senior untuk menyiksa anak-anak yang di sana, kayak saya, Deborah, karena Deborah besar sama saya. Oh, Anaknya Butet. iya Pak. Penyiksaannya apa aja tuh Pak? Seperti yang senior lakukan? Pakai rotan, ditampar, ditendang. Iya, saya disiksa sebenarnya sama Joko, Agus, sama Lina. Namanya. Iya, tapi itu bukan mereka yang mau, tapi disuruh sama Om Fran, karena ini dibayar tinggi kalau bisa ngelaki anak-anak. Oh iya. Iya.
Jadi sebesar sih saya nggak menyalahkan mereka karena mereka disuruh sama Bapak M2 namanya Franz. Iya. Itu Nah, disiksa. terus Nah, kenapa ya? dia Iya, Pak. disiksa itu yang dipukulin itu karena memang sebelumnya Bapak dan teman-teman melakukan kesalahan, apa memang itu sekedar penyiksaan ya harus disiksa aja atau bagaimana, Pak? Itu disiksa untuk melakukan ini acara-acara baru. Jadi kok kita nggak bisa melakukan acara-acara baru, kita digebukin kalau jatuh, tangannya digebukin 10 kali. Kalau jatuh lagi, ditambahin digebukin 20 kali. Jadi itu kayak menerus-menerus setiap hari, Pak. Kalau waktu itu saya menangis tiap hari, karena saya pikir nggak pernah berhenti ininya penyiksaan saya. Saya waktu dari kecil. Itu. Nah, terus umur saya 16 tahun, Pak, saya dipindahkan di Oriental Sirkus karena saya ada punya acara, kayak beberapa acara. Terus? Nah, saya dipertunjukkan di Oriental Sirkus. Indonesia itu yang punya sebenarnya sama, yang punya Taman Safari. Dan Oriental Sirkus yang punya sama, namanya Bapak Franz, Tony, dan Johnson. Yang punya sama, Pak. Iya, saya punya foto-fotonya siapa di Taman Safari. Itu mendapat perlakuan sama atau lebih baik, Pak? Pas yang Bapak pindahin. Oriental Sirkus itu saya mulai berkurang dipukulin, tapi itu ada guru dari Cina. Itu dari guru dari Cina juga suka mukulin karena disuruh sama Ovan. Ya gitu saya nggak digaji sampai umur saya 19 tahun. Ya ampun. Jadi kerja gratis, saya nggak berbohong. Saya tuh pengen jelasin ke Om Tony di depan mereka sama Om Jansen, saya nggak meminta uang sesesen apapun, tapi saya hanya minta keadilan. Kenapa? Dan saya pernah menanyakan orang tua saya ke Om Fran di depan semua karyawan Oci sama polisi militer di sebelah saya. Saya ingat dia tuh takut Om Fran, takutnya saya gebuk Om Fran. Tapi itu di samping Om Fran ada polisi militer, di depan semua karyawan Oriental Sirkus dibilang apa? Kenapa kamu nanyakan orang tua kamu? Nggak pernah ada anak-anak menanyakan orang tua. Saya bilang saya pengen tahu aja Om. Langsung tahu nggak? Kamu tuh anak sampah, anak jalanan. Masih untung mama saya yang pungut kamu. Kamu hanya anak sampah yang mau kabur. Kabur kalau kamu mau kabur sama artis asing. Dan saya bilang ke Om Fran, enggak Om. Katanya, kamu ingat ya, kamu tuh dari mana? Dari sampah, katanya. Oh, berarti di sampingnya Pak Franz itu ada polisi militer, Pak, yang memang menjaga. Iya, dulu kita tuh diitunya sama polisi militer. Oh, berarti ada kerjasama ya antara Pak Franz dengan oknum lah ya, bisa dikatakan oknum polisi militer ya. Iya, iya. Saya punya artis asing juga yang pernah kan di Taman Safari. Waktu itu kita membuat show Tarzan the Mighty Circus. Itu saya ada fotonya juga. Nah, itu ada artis Madrid. Saya ceritain Pak, sebenarnya agak sedikit mengerikan juga. Saya juga kaget sebenarnya. Jadi itu pas sebenarnya artis asing tuh kok kerja di Indonesia sama Om Fran udah harus ngasih paspor mereka ditahan selama 6 bulan. Selama kontrak. Iya. Nah, terus artis Spanyol, dia orang Madrid, dia bilang, kalau kamu sudah mengasih kayak stamp kerja, kita mau ambil paspor kita. Dia mau ambil paspornya dia, karena kan tempat namanya stempel buat kerja kan sudah selesai. Langsung Om Fran tuh maunya paspornya ditahan selama 6 bulan. Selama kerja. Langsung artis aslinya bilang, enggak, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya pernah kerja di Circus du Soleil, kerja di perusahaan besar internasional buat sirkus, semua mengembalikan paspor. Karena harus mereka yang pegang paspor mereka. Ya, kalau kasus orang asingnya, kalau saya ada kecelakaan di luar, jadi mereka tahu kalau polisi atau apa itu pas ngeliat dia tahu kalau ini orang asing, orang Spanyol. Terus kata enggak,
saya harus pegang paspor kalian selama 6 bulan. Langsung artisasinya enggak, saya nggak mau ngasih. Langsung kata dia, sebenarnya nggak pernah ada orang yang bilang dia nggak mau. Langsung katanya orang asingnya, kamu siapa? Berani marah-marah ke saya. Kayak begitu. Langsung katanya orang asingnya, kamu bukan orang tua saya, kamu nggak punya hak marah-marah ke saya. Oh oke. Kamu nggak mau ngasih paspor. Orang bilang gitu, kamu nggak mau ngasih paspor ke saya. Kata artisasinya enggak. Nah terus dia manggil polisi militer, terus polisi militer tondong pistol untuk ngambil paspor mereka. Oh, ada polisi militernya juga itu. Itu polisi militer Iya. dinas ya, Pak ya? Artinya Dia dinas yang kerja di OCI. oh. Nah langsung artis-artisnya mulai ketakutan. Nah besoknya dia pergi ke ambasador Madrid di Jakarta. Terus ambasador Madrid di Jakarta bilang, kamu kerja sama siapa? Langsung lihat staffnya Taman Safari. Dia bilang, maaf saya nggak bisa ngebantu ambasador Madrid di Jakarta. Dia bilang, saya nggak bisa ngebantu. Kenapa tuh kira-kira, Pak? Karena memang ini Nggak tahu. punya kekuatan besar atau bagaimana kok sampai pada Saya takut? juga nggak tahu. Nah mulai itu artis asingnya dijaga kayak pangkat sur pangkat. Artinya artis asing ini juga mendapatkan perlakuan yang kurang lebih sama ya? Kira-kira Iya, seperti itu. Nggak digebukin, tapi dia kaget sebenarnya lihat kita. Langsung dia pernah teriak juga pas binatang digebukin. Dia bilang stop, kenapa kalian gebuk binatang? Kan soalnya kita kan main sama gajah sama macan. Langsung dia bilang ke kawang yang ingin gajah sama macan, dia bilang stop. Katanya kamu orang gila, mereka harus tinggal di hutan, tapi di sini dipermainkan seperti ini, kalian menggebukan. Kalau menurut kita kan udah biasa. Saya kalau lihat artis asing dia teriak kayak gitu, saya kaget. Nah, terus offline dengar, kamu di sini bukan siapa-siapa, kamu nggak. Langsung makanya itu artis asingnya orang Madrid itu dia kaget. Katanya, sebenarnya kalian ya benar-benar kalian pernah cerita sama polisi apa enggak? Saya bilang enggak, kita nggak berani. Langsung dia tanyain, kita punya orang tua enggak? Langsung saya bilang saya nggak pernah lihat orang tua saya dari bayi. Nah mulai hari itu saya cerita ke orang asing ini, namanya Lydia sama Carlos, dia kaget dengar ceritanya. Pas dia di sana juga dia ngerasain gimana ketakutannya kayak kita. Dia mereka nggak dipukulin, orang asingnya itu tuh hampir kayak gila karena dia nggak bisa pulang ke negaranya. Dia biasanya nangis, telepon orang tua, saya takut, saya pengen kembali ke Madrid. Iya, dan itu banyak dialami oleh pekerja asing ya? Iya, orang Madrid. Gimana? Saya punya saksinya juga. Dia saya tadi bilang ke dia kaget, dia seneng, katanya mereka bakal masuk penjara. Langsung dia bilang ke saya, kalau mau bersaksi dia bisa cerita masalah yang waktu di Taman Safari dan di Oriental Circus. Tapi dia orang posisinya sedang di luar. Ya, dia kembali ke Madrid. Oh, tapi kalau seandainya diminta keterangan bisa ya? Misalkan via Zoom dia via apa? minta keterangan pakai bahasa Inggris. Oh iya. Dia bilang dia bisa. Oke. Bentar ya. itu. Iya. Ini Bapak posisi lagi di mana? Saya sekarang tinggal di Prancis. Oh, lagi di Prancis. Iya, saya sudah lama tinggal di Prancis. Sudah lama juga saya tinggal di luar negeri karena saya trauma, saya nggak pernah mau balik ke Indonesia karena saya trauma. Saya kecil, saya sampai umur saya 23 tahun. Saya trauma banget, Pak. Nah itu Bapak kabur apa bagaimana Pak? Akhirnya bisa lolos? Iya, saya kabur dari Oriental Circus. Oh, di umur berapa tuh Pak kira-kira? Di hampir umur 23. Oh, umur 23. Berarti Bapak tuh dari kecil ya, dari lahir ya? Udah di situ ya? Iya, saya dari lahir di sana. Baik. Ya nanti kalau seandainya kita membutuhkan narasumber dari luar yang pekerja asing tadi, mungkin Bapak bisa bantu memfasilitasi kali Pak ya?
Ya minimal Iya, saya bisa ngebantu via lagian Zoom. orang itu dia bilang saya mau ngebantu soalnya dia pengen ngebebasin anak-anak yang di Taman Safari yang masih di sana. Saya juga pengen ngebantu anak-anak yang masih tinggal di sono Iya. yang nggak punya orang tua, harus dijelaskan. Untuk yang kasus ini, kasus Oci ini kan memang dulu pernah ditangani oleh Komnas HAM tahun 97 dan Komnas HAM waktu itu sudah melakukan investigasi dan menemukan bahwa ada beberapa pelanggaran hak asasi manusianya. Dan dari situ juga kan sudah dikirimkan surat rekomendasi kepada pihak-pihak terkait pada waktu itu gitu. Nah, jadi memang kami mendengar bahwa berdasarkan catatan itu bahwa kasus terkait dengan pelaporan silsilah silsilah itu pernah ditangani oleh pihak kepolisian, tapi kemudian kasusnya di SP3-kan gitu, tahun 99. Itu sih yang kami lihat. Nah, karena SP3-nya kan tahun 99. Jadi waktu itu kami juga belum nggak tahu persis ya bagaimana respon dari pihak Komnas HAM pada waktu itu gitu loh. Tapi ada beberapa berkas yang kami baca yang menyarankan untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus itu secara kekeluargaan gitu. Jadi dan juga ada juga kalau misalnya belum merasa puas atas rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi dari Komnas HAM pada waktu itu, menyarankan untuk menempuh jalur hukum waktu itu gitu. Tapi Pak, atas pertemuan yang tadi itu kira-kira langkah apa yang akan dilakukan untuk Komnas HAM habis laporan ini? Ya dari Komnas HAM itu kan karena kasus ini kan kasus lama ya, tetapi tadi disampaikan bahwa ternyata juga bukan hanya kasus lama, ada beberapa yang baru gitu. Nah tentunya kami perlu dalami lebih lanjut hal-hal yang baru gitu. Berarti belum ada rekomendasi ya Pak dari Belum ada Komnas rekomendasi. terkait pertemuan tadi dengan Parlemen. Kalau rekomendasi kan dulu sudah pernah dikeluarkan oleh Komnas HAM. Nah untuk yang pertemuan sekarang kami sifatnya baru menampung dulu. Belum. Karena kan para pengacara korban sebenarnya kan lebih meminta data-data pada waktu dulu dilakukan investigasi. Ya, data-datanya seperti apa, siapa saksi-saksi yang diperiksa dan lain sebagainya. Yang tentunya kami akan telusuri lebih lanjut permintaan itu gitu loh. Tapi kalau tadi sementara Pak, Bapak tuh melihat apakah ada indikasi itu kejahatan HAM tadi laporan tadi? Kalau pelanggaran HAM kan sejak dulu kan sudah disebut bahwa itu pelanggaran HAM gitu. Bahkan ada 4 macam pelanggaran HAM yang terjadi ya. Itu yang disampaikan Komnas HAM pada tahun 1997 tersebut. Yang pertama terkait dengan silsilah, ketidakjelasan silsilah. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan hak atas pendidikan. Jadi mereka tidak memperoleh pendidikan yang seharusnya mereka peroleh pada usia tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan adanya tindakan kekerasan. Yang itu juga sebenarnya kalau kita lihat di media diakui tetapi itu dianggap sebagai bentuk pendisiplinan atau dalam rangka untuk latihan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu terkait dengan
eh, gaji yang harusnya mereka terima gitu. Itu sebenarnya yang sudah ditemukan pada waktu itu gitu loh. Dan berangkat dari 4 persoalan inilah kemudian Komnas HAM sudah merekomendasikan yang pertama itu terkait silsilah untuk ditelusuri, bahkan makanya kemudian kan ada penanganan oleh pihak kepolisian. Kemudian yang kedua Komnas HAM juga meminta untuk latihan-latihan tersebut tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan. Kemudian terkait hak atas pendidikan, berdasarkan data yang kita peroleh katanya itu sudah ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya paket C gitu. Jadi sehingga itu paket C itu penyetaraan untuk SD ya, kalau nggak salah ijazah SD dan lain sebagainya gitu. Jadi sudah ada rekomendasi, sudah ada tindak lanjut ya. Tapi sejak tahun 97 sampai saat ini, apakah tuh Komnas HAM pernah mendatangi dan menginvestigasi langsung ke tempat-tempat yang terduga tuh korban dari Oci? Nah, yang pada saat investigasi itu seperti apa investigasi dilakukan itu yang kami belum tahu. Karena itu kan 97 ini kan 2024 nih. Atau langkah selanjutnya Pak? Jadi kan sesuai laporan. Iya, langkah selanjutnya tentunya kami berdasarkan laporan yang kemarin itu memang kita menyarankan untuk mengambil upaya hukum yang dianggap tepat ya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan juga terkait mediasi, sebenarnya Komnas HAM juga punya kewenangan untuk melakukan mediasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Tetapi tentunya mediasi ini sangat tergantung dari kedua belah pihak. Jadi kalau para pihaknya sepakat untuk mediasi, maka mediasi itu bisa dilaksanakan. Ya. Komnas HAM membuka peluang untuk adanya mediasi antara kedua belah pihak. Iya, kita membuka peluang untuk mediasi. Tetapi juga kan tadi ada keinginan dari pihak kuasa hukum untuk Komnas HAM ini membuka kasus ini kembali dengan korban-korban yang baru gitu ya. Selain yang 11 korban yang tadi dilaporkan. Nah, tentunya ini kan kita akan pelajari lebih lanjut sejauh mana data-data pendukung yang mereka miliki. Atau ada kemungkinan akan dibawa ke pengadilan HAM, kan ini kan belum pernah dilakukan di Indonesia. Iya, pengadilan HAM itu kan harus dilakukan dulu penyelidikan. Nah, dulu yang kita lakukan itu kerangkanya bukan kerangka pengadilan HAM gitu loh, tetapi lebih pada pelanggaran hak asasi manusia. Karena kalau pengadilan HAM itu kan menyangkut pelanggaran HAM yang berat. Nah, ini kan juga kalau benar ini terbukti ada semacam eksplorasi dan lain-lain kan bisa berat ini. Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, sejauh mana unsur-unsur itu terpenuhi tentunya kan sangat didukung oleh alat-alat bukti gitu. Dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan itu masuk nggak kategori sebagai kasus pelanggaran HAM yang berat. Tentunya itu kan butuh waktu untuk pendalaman, pemeriksaan, investigasi, penyelidikan dan lain sebagainya. Artinya kalau memang itu didukung oleh bukti-bukti ya tidak menutup kemungkinan juga. Tetapi ini kan kalau kita sampaikan sekarang masih terlalu sumir gitu. Ya. Oh ya Pak, ini Pak ada lagi Pak Taufan dulu juga katanya pernah mengatakan Komnas HAM pernah berhasil menelusuri identitas korban TPPO di Timur Leste. Nah, apakah itu Komnas HAM melakukan hal serupa terhadap korban Oci? Kami perlu diskusikan lebih lanjut terkait itu ya. Nah, tapi tadi kan ada beberapa yang mereka dengan upaya sendiri sudah menemukan keluarganya. Ada beberapa. Tetapi ada beberapa yang belum bertemu dengan keluarganya. Gitu. Jadi mungkin ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut internal kita seperti apa langkah-langkah yang akan kita lakukan pasca pelaporan ini. Jadi intinya rekomendasi dari itu pertemuan ini itu tadi Pak hanya menampung Komnas HAM. Ya pertama kita menampung, kemudian juga kita melihat ya langkah-langkah berikut yang akan dilakukan oleh kuasa hukum korban. Seperti apa nanti, apakah memang mereka punya bukti-bukti yang memadai untuk bisa ditindaklanjuti untuk upaya-upaya hukum yang lainnya. Mungkin itu saja kali Pak. Ya, siap.
Terima kasih. Jelaskan tujuan data lapor. Iya, terima kasih teman-teman. Jadi kita hari ini datang ke Komnas HAM sebetulnya kelanjutan dari pertemuan di Komisi 3 dan di Kementerian Perempuan, di mana ada pernyataan dari pihak Teradu bahwa mereka telah melaksanakan rekomendasi HAM gitu ya. Jadi tentu kami berpatokan pada rekomendasi, kami sebagai korban tentu merasa belum pernah dilakukan, sehingga karena Komnas itu dikatakan terlibat dalam pelaksanaan rekomendasi itu, yakni pengawas Komnas HAM, makanya hari ini kita datang untuk mempertanyakan beberapa hal, termasuk mengklarifikasi beberapa pemberitaan statement dari Teradu dan pemberitaan di media yang kami anggap ini menjadinya menyederhanakan dan mengaburkan masalah. Jadi pertama terkait dengan pelaksanaan rekomendasi, ini beberapa pernyataan dari kuasa hukum maupun dari perwakilan Oriental Sirkus ini menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan apa yang menjadi bahan rekomendasi dari Komnas HAM. Jadi mereka melaksanakan di bawah pengawasan Komnas HAM, termasuk terkait dengan asal-usul para korban. Mereka sudah mencari, mereka sudah melibatkan Komnas HAM, pengacara Komnas HAM dan pihak lain untuk mencari menemukan asal-usul orang tua para korban, dan itu artinya beberapa yang tidak berhasil. Tapi kami menganggap bahwa itu belum berhasil, belum dilaksanakan karena belum pernah melibatkan korban. Jadi korban sama sekali tidak tahu apa yang mereka telah lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa hal terkait dengan misalkan pelaksanaan rekomendasi terkait dengan eksploitasi. Eksploitasi di rekomendasi jelas dikatakan bahwa di sana ada eksploitasi hak ekonomi. Artinya apa? Yang kami pahami adalah bahwa anak-anak ini telah dipekerjakan sejak usia anak-anak hingga dewasa tanpa diberi gaji. Gitu ya. Jadi ada eksploitasi dengan kondisi mereka anak-anak dan tidak pernah diberi gaji. Itu juga kita klarifikasi, makanya kita minta ke Komnas HAM untuk membuka kembali berkas-berkas agar kita pelajari bersama apa sebetulnya keterangan para saksi dulu, berita acaranya seperti apa, faktanya seperti apa, buktinya seperti apa, sehingga kemudian dengan dasar itu kita bisa memastikan peristiwa yang sebenarnya. Jangan kita kemudian memberikan tafsiran-tafsiran yang sebenarnya kita tidak berada pada peristiwa itu. Karena peristiwa itu tentu apa yang menjadi rekomendasi Komnas HAM adalah sesuatu yang terjadi sebelum tahun 97. Gitu ya. Jadi rekomendasi itu kan April 1997. Tentu peristiwa yang didalami itu adalah persoalan sebelum tahun 97. Tetapi kami melihat bahwa statement-statement yang sekarang muncul di publik adalah justru yang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah 97. Misalkan ada peningkatan kesejahteraan di Oriental Sirkus, ada ada peningkatan gaji dan seterusnya. Itu adalah setelah rekomendasi itu. Jadi jangan dikaburkan peristiwanya. Ini peristiwanya tetap kita fokus peristiwa sebelum 97. Apa yang tercantum di rekomendasi itu. Tinggal sekarang kita coba list yang mana yang sudah dilakukan oleh para teradu. Bentuk cara melakukannya seperti apa. Bagaimana keterlibatan para korban. Kemana ini dulu pelaporan pelaksanaannya. Nah, ini yang kita minta tadi keterangan dari Komnas HAM untuk memastikan itu agar pemberitaan maupun pernyataan yang berkembang itu justru tidak menyederhanakan masalah. Intinya itu Mas. Tambah Mas Soleh, yang itu yang terkait tadi. Cukup? Oke. Berarti ini bentuknya bukan pengaduan ya, tapi mengklarifikasi Betul. tentang rekomendasi yang sudah diberikan Komnas HAM pada tahun 1997. Ya. Nah, untuk ini apakah korbannya sama atau berbeda ya? Ya gini, termasuk itu juga salah satu hal juga tadi kita minta klarifikasi terkait dengan surat perintah penghentian penyidikan dari Mabes Polri. Sebagaimana yang ada di publik bahwa Mabes sudah mengeluarkan SP3. Kita juga tadi mempertanyakan, sebetulnya SP3 itu alasan pertimbangan dari penyidik itu apa? Karena korban ini sama sekali belum pernah
menerima pemberitahuan SP3. Justru kita dapat keterangan itu dari Komnas HAM. Komnas HAM yang memberikan keterangan tertulis bahwa mereka mendapat informasi telah dikeluarkan SP3. Itu ya. Lalu mengenai korban, korban ini, makanya tadi kita pertanyakan ke Komnas HAM, mohon dibuka kembali siapa dulu pelapor-pelapornya tahun 97. Karena jumlah pelapor ini semakin banyak. Kalau dulu misalkan hanya 11 orang, sekarang hampir 22 orang. Dan peristiwa masing-masingnya kan berbeda-beda. Ada satu peristiwa kena setrum misalnya, ada satu peristiwa yang dirantai dan seterusnya. Mungkin korban-korban lain mengalami perlakuan yang berbeda. Makanya kita minta Komnas HAM untuk membuka kembali, memberikan kesempatan kepada korban yang lain yang belum pernah memberikan laporan di sini. Ayo, kita buka kembali.